Bismillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam kajian pagi selesai sholat subuh berjamaah di Masjid SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Kita kembali untuk bertemu mengkaji Al-Quran ayat demi ayat, berharap ada satu pemahaman yang benar tentang apa yang tercantum tersurat di dalam Al-Quran. Hampir 1 bulan lebih ya, 5 minggu lebih, kajian subuh, kajian Al-Quran tidak tayang karena beberapa faktor yang tidak bisa kita hindari. Di Ramadan subuh itu tidak tayang kajian pagi dan baru bisa kembali tayang pada pagi hari ini. Berharap kepada Allah kita semua Allah memberikan satu motivasi yang kuat di dalam jiwa kita pasca Ramadan ini agar kita terus mengkaji, mentadaburi, bertadarus Al-Quran. Jadi tilawah itu berbeda dengan tadarus yang intinya adalah kita mengkaji, menganalisa, memahami apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Terlebih kita baru saja selesai melaksanakan ibadah Ramadan beberapa hari yang lalu, kurang lebih 10 hari yang lalu selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan. Suatu bulan yang sangat mulia, sangat agung. Syahrun azim, bulan yang agung. Atau syahrun karim, bulan yang mulia. Dan Ramadan menjadi mulia yang paling pokok karena di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah 185 Allah katakan, Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan.
Itu ayat yang menjelaskan bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itu menjadi hudan, menjadi petunjuk. Menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran diturunkan ke bumi ini adalah sebagai petunjuk, pedoman hidup, panduan hidup, sebagai guide yang mengarahkan seluruh umat manusia. Kemudian wabayinati dan penjelasan, memberikan penjelasan tentang petunjuk tersebut sehingga akan lebih mudah difahami, lebih mudah dimengerti. Setelah dimengerti akan lebih mudah untuk dipraktekkan di dalam hidup ini. Dan juga kemudian Al-Quran berfungsi sebagai Al-Furqan. Artinya adalah pembeda yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Itu Quran begitu rinci menjelaskan hal tersebut sehingga kita akan mudah memilah dan memilih, tidak terjebak ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu terkait berbagai aktivitas kehidupan manusia. Itulah kenapa Ramadan menjadi mulia, karena di dalam Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Dan juga dipertegas di dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah katakan, inna anzalnahu, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Malam Qadar itu khair, lebih baik dari alfi syahr, dari 1000 bulan. Itu penegasan ulang bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, malam kemuliaan. Dan malam itu menjadi mulia. Malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu menjadi mulia. Kenapa? Pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Ramadan menjadi mulia, bulan mulia, karena bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Dan malam Qadar itu menjadi mulia, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nilai ibadah malam itu sama dengan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kenapa? Karena malam itu Allah turunkan Al-Quran. Jadi bulan yang mulia karena Quran diturunkan di situ. Dan malam yang mulia karena Quran diturunkan di situ. Kemudian orang yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW menjadi nabi yang mulia karena beliau menerima Al-Quran
dari Allah lewat malaikat Jibril menjadi manusia yang paling mulia di alam semesta ini. Dan kemudian kita pun menjadi umat yang mulia. Jadi kita pun menjadi umat yang mulia kalau kita berupaya untuk menerima Al-Quran. Dalam arti banyak membaca, banyak mengkaji, menganalisa, mentadaburi, mentafakuri Al-Quran, dan kemudian diamalkan, dipraktekkan di dalam kehidupan. Maka menjadi suatu umat yang mulia. Waalaikumsalam. Siapa nasi goreng ini? Spesial ya, ada telurnya ya. Atur nuhun, biasa bergabung pagi-pagi. Jadi kita bisa dikatakan umat yang mulia. Dalam Quran, dalam surah Al-Imran, Allah katakan kuntum khairu ummah. Oh, Evan, IPA 1 nasi goreng. Ya, bisa hadir pagi-pagi ini. Ya, ngaji dulu pagi-pagi. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Imran, Allah katakan kuntum khairu ummah. Aisyah hadir ya. Aisyah nanti pagi ada ini ya, interview terkait ibadah Ramadan ya, minta waktunya nanti jam 8, jam 9. Dalam Quran dikatakan kuntum khairu ummah ya. Jadi kalian itu orang-orang mukmin, orang muslim itu dikatakan khairu ummah. Menjadi umat yang terbaik. Kenapa menjadi umat terbaik? Karena umat Islam diberikan satu panduan hidup yang namanya Al-Quran, dan kemudian dijadikan dasar dalam hidupnya, patokan hidupnya, panduan hidupnya. Dia menjadi mulia karena Al-Quran itulah. Ya, maka dari itu Ramadan telah pergi beberapa hari yang lalu, dan kini tiba saatnya bulan Syawal adalah bulan untuk menata hidup sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran yang telah kita kaji beberapa hari yang lalu. Sebulan lamanya kita tilawah, mempelajari, mengkaji, menganalisa makna-makna Al-Quran secara detil. Maka pasca Ramadan ini adalah waktu, momentum yang sangat tepat sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan itu. Jangan sampai terjadi Ramadan berlalu, maka Al-Quran pun cepat berlalu dari kehidupan kita. Tidak. Hidup yang selamat, hidup yang sukses dalam arti hidup sukses yang sesungguhnya di dunia wal akhirah adalah kehidupan, cara hidup yang selalu dipandu, diarahkan oleh Al-Quran. Kemudian juga dipandu oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelasan daripada Al-Quran tersebut. Jadi berulang kali Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadilu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Itu Rasulullah katakan seperti itu. Taraktu fikum amrayni, telah aku tinggalkan dua perkara. Jika engkau berpegang kepada keduanya, maka pastilah kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa yang dua itu? Adalah Al-Quran dan As-Sunnah, hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah satu hal yang pasti.
Itu Rasulullah yang menjamin hal tersebut. Ada sebuah kalimat, lang tadillu, itu pastilah kalian tidak akan tersesat. Itu jaminan dari Rasulullah terkait kalau kita berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah itu, maka kata Rasulullah, pastilah kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kenapa? Karena Quran itu adalah satu konsep hidup, aturan hidup, cara hidup, kurikulum hidup yang Allah ciptakan. Siapa Allah itu? Adalah pencipta alam semesta. Allah adalah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini. Apalagi termasuk Allah yang menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalau Allah berbicara tentang suatu aturan, suatu konsep hidup, ya pastilah benar. Kenapa? Allah itu adalah zat yang maha benar. Berbeda dengan konsep aturan yang dibuat oleh manusia. Itu hanya berisikan sebuah praduga, ya, perkiraan, prediksi saja. Yang merujuk kepada nafsunya, kepada akal pikir yang sifatnya relatif. Kalau Allah kebenarannya bersifat mutlak, pasti benar. Kalau manusia bersifat relatif. Maka dari itu sudah seharusnya lah, sudah semestinya pasca Ramadan ini kita hidup kembali kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Kata Allah begitu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka apabila kalian itu berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah wa rasulih, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kepada Quran dan As-Sunnah. Jangan dikembalikan kepada akal pikiran manusia. Jadi membangun pribadi, membangun keluarga, membangun masyarakat, membangun negara, bangsa yang lebih, membangun tatanan dunia yang begitu luas itu, maka akan menjadi kehidupan yang baik kalau kita semua umat manusia menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Allah pastikan di dalam Al-Baqarah ayat yang kedua itu, Allah pastikan. Kalimatnya apa? Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kata Allah, dzalikal, inilah Al-Quran, itulah Al-Quran. La raib, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Allah menjamin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya Quran itu adalah pasti sebuah kebenaran. Al-haq min rabbikum. Yang hak itu, yang benar itu adalah bersumber dari Tuhanmu Allah. Dan Quran adalah kalamullah, itu pasti benar. Maka kata Allah dalam Quran itu, Allah katakan la raiba dzalikal kitab. Jadi inilah Al-Quran, la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah Allah telah menjamin bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah yang terkait dengan bagaimana cara mengoperasikan alam semesta ini. Bagaimana cara mengoperasikan manusia, mengoperasikan tumbuhan, hewan.
eh, langit, bumi dan sebagainya. Itu Al-Quran begitu jelas di dalamnya mengatur bagaimana cara hidup alam semesta ini, termasuk cara hidup manusia. Nah, sepanjang hidup ini mengikuti kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW, maka itu dipastikan akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kita mencoba untuk keluar dari ketentuan itu, Al-Quran As-Sunnah, maka pastilah akan banyak masalah yang kita hadapi. Jadi insya Allah kita akan kembali mulai pagi hari terus sampai hari-hari berikutnya. Ira hadir ya. Terima kasih Ira. Beberapa malam nggak hadir ya. Terima kasih pagi ini sudah hadir. Jadi kepada para siswa yang punya kesempatan banyak, apalagi nanti kelas 10-11, terhitung tanggal 14 sampai 21 itu libur kembali ya. Libur kembali karena ada kegiatan ujian sekolah kelas 12, jadi kelas 10 akan diistirahatkan di rumah selama kurang lebih 8 hari ya, jadi kembali di rumah sehingga punya waktu banyak. Nanti insya Allah berharap setiap pagi kita akan sisihkan waktu ya, ba'da subuh kita akan terus kita kembali mengkaji Al-Quran secara bertahap terus menerus ya. Kita mencoba untuk membacanya dan mengkajinya. Kata Rasulullah dalam satu hadis dikatakan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sekali lagi hadis kata Rasulullah itu dikatakan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Bagi mereka yang belum paham tentang Quran, maka belajar itu yang terbaik. Tidak ada satu proses KBM yang terbaik kecuali adalah KBM untuk mengkaji Al-Quran. Matematik menjadi sebuah kajian yang terbaik kalau di dalam kajian matematik Quran dibahas di situ. Kajian biologi, fisika, kimia, ya, sejarah, sosiologi dan sebagainya itu menjadi KBM yang terbaik kalau di dalamnya dikaji Al-Quran di dalamnya. Jadi orang yang terbaik kata Rasulullah adalah orang yang terus belajar Al-Quran. Jangan berhenti untuk mengkaji Al-Quran, terus belajar. Nah, bagi mereka yang sudah punya kemampuan untuk mengajari, maka mengajarlah sampaikan Al-Quran kepada orang lain. Mengajar. Itulah yang Rasulullah katakan. Jadi orang yang terbaik adalah man ta'allamal Qur'an dan wa'alamahu dan mengajarkan kepada orang lain. Maka saya pun akan terus belajar Al-Quran sampai hayat di kandung badan ini. Kita banyak kekurangan ya, banyak hal yang belum kita pahami dalam Quran ini, maka terus kita akan mengkaji makna yang di dalamnya. Jadi sekali lagi insya Allah mulai pagi hari ini dan terus ke depan ya, ba'da salat subuh mungkin langsung dari Masjid SMA 4 Kabupaten Tangerang akan live, akan tayang satu proses pengkajian, satu kajian Al-Quran. Dan hari ini tayang dari ruangan tadarus, karena tadi di masjid ada sedikit masalah dengan internetnya ya, tidak ada sedikit
gangguan. Berharap nanti akan kembali lancar ya. Ya demikian kajian perdana di Syawal ini. Berharap besok Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita terus termotivasi, punya dorongan yang kuat untuk belajar Al-Quran. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.